Janganlah hati kita melekat pada dunia ini, nanti jiwa kita binasa, tetapi melekatlah kepada Allah yang memberikan kepada kita damai sejahtera, hidup kekal sampai selama-lamanya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sesungguhnya beban dosa, penderitaan, masalah, tantangan kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita perlu bertindak untuk belajar menyerahkan sepenuh hati semua ketakutan kita, kekhawatiran kita, masalah kita, apapun juga kepada Tuhan Yesus. Maka sekalipun secara manusia kita menanggung masalah, beban yang berat, tapi kita tetap ada damai sejahtera, ada rasa aman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ketakutan, kekhawatiran kita tidak akan dapat membantu menyelesaikan masalah kita, tetapi justru beban kita akan menjadi semakin berat dan menyakitkan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Karena pekerjaan setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Terlebih lagi nanti ketika antikris berkuasa, barang siapa yang tidak tunduk pada aturan dan ketetapan-ketetapan yang sudah dibuat oleh antikris akan dikejar-kejar dan dibunuh. Dan barang siapa yang tidak mau menerima tanda 666 tidak dapat membeli dan menjual. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak kompromi dengan iblis. Jangan mau menyembah kepada patung buatan antikris, karena sekalipun kita harus dikejar-kejar dan dibunuh oleh antikris, tapi Tuhan Allah kita sanggup untuk membangkitkan kita dari kematian. Dan tidak hanya itu saja, mereka akan dianggap layak dalam memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus pada masa kerajaan 1000 tahun. Dan jangan mau menerima tanda 666 di dahi dan di tangan kanan kita, karena itu adalah tanda kepemilikan iblis atas kita. Dan kalau sampai kita menerima tanda 666 itu, maka kita akan ditolak oleh Allah untuk masuk dalam kerajaan surga. Masa pemerintahan antikris adalah masa pemurnian orang-orang percaya, masa yang sukar, masa yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan dan tidak akan pernah terjadi lagi. Pada masa aniaya inilah Tuhan Allah sedang memberi kesempatan kedua bagi mereka yang tertinggal hingga ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya di dunia ini. Dan Tuhan Allah masih menyisakan orang-orang percaya, yaitu mereka yang tetap taat dan setia kepada Allah sampai pada akhirnya. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yakni pertobatan secara massal dari bangsa Israel, karena mereka akan melihat Tuhan Yesus Kristus yang telah mereka impikan. Tetapi bagi mereka yang ragu-ragu dan yang masih tidak percaya akan dihukum dan mengalami kebinasaan. Ketika seolah-olah antikris itu menang dan menjadi penguasa atas dunia ini yang mengalahkan bangsa-bangsa, maka murka Allah mulai berlaku atas dunia ini. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan? Lalu sorga terbuka, Tuhan Yesus Kristus turun dari sorga menunggangi kuda putih untuk menghakimi dan berperang dengan adil, dan semua pasukan di sorga mengikuti dia. Mereka menunggangi kuda putih semuanya dan memakai lenan halus yang putih bersih untuk berperang melawan antikris dan nabi palsu yang menyesatkan semua orang di muka bumi, yaitu mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Baik antikris dan nabi palsu itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Semua orang lain
dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut firman Allah, sehingga semua burung yang terbang tinggi di langit berkumpul untuk makan daging raja-raja, daging panglima-panglima, daging pejuang-pejuang, daging kuda-kuda dan penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Semua burung itu kenyang oleh daging mereka. Sesungguhnya Allah Bapa telah memberikan segala kuasa dan kekuasaan atas sorga dan bumi kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kekuasaannya besar dan dahsyat atas sorga dan bumi. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, yang olehnya kita diselamatkan. Dia Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Sesudah masa antikris berakhir, maka seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Maka iblis dan setan, yaitu si ular tua itu, akan diikat lalu dicampakkan ke jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya iblis dan setan itu tidak menyesatkan bangsa-bangsa selama masa Tuhan Yesus Kristus memerintah sebagai Raja di atas dunia ini selama 1000 tahun. Pemerintahan kerajaan 1000 tahun ini bukanlah akhir dari pemerintahan Tuhan Yesus, melainkan inilah awal kerajaan Allah yang kekal dan abadi ditegakkan di atas bumi, sama seperti di surga, yaitu kerajaan damai sejahtera Allah sebagai penggenapan janji Allah kepada Abraham, juga kepada Daud yang adalah nenek moyang bangsa Israel. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Allah telah berjanji kepada Abraham untuk menetapkan Abraham sebagai bapa banyak bangsa, sekalipun Abraham sudah menjadi tua, usianya telah kira-kira 100 tahun lebih, sedangkan Sarah istrinya juga sudah mati haid. Jadi secara manusia tidak mungkin untuk mempunyai anak, tetapi terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran, tidak saja kepada Abraham, tetapi kepada kita sebagai orang-orang percaya. Allah memperhitungkan iman percaya kita kepadanya sebagai kebenaran, karena hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekalipun mungkin keadaan kita tidak sesuai seperti yang kita harapkan, tetapi terhadap janji Allah kita tidak bimbang, tapi kita percaya bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang telah Allah janjikan kepada kita, sehingga kita dapat memuliakan Allah di dalam segala keadaan kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya.